Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat putu ayu tanpa kelapa, awet dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 300 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari satu saset santan instan kemasan 65 ml, ditambah air sehingga totalnya 300 ml. Satu helai daun pandan, setengah sendok teh garam. Kemudian masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Tujuan santan dimasak supaya nanti kuenya awet sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup. Setelah santannya mendidih, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang, 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 7 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya, dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur, tambahkan pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna makanan warna merah muda. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Pewarna makanan bisa diganti dengan pasta pandan ataupun sesuai selera. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Setelah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan cetakan, lalu olesi seluruh permukaan cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis. Cetakan yang saya gunakan diameter 6 cm ya teman-teman. Setelah seluruh cetakan selesai diolesi minyak goreng, lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 karena nanti pada saat dikukus akan mengembang. Setelah itu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Selanjutnya adonan ini siap dikukus dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah dipanasi dan sudah mendidih. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih supaya uap air tidak menetes ke adonan. Lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit dikukus, ini kue putu ayunya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Nah, ini kue putu ayunya sama sekali tidak pecah. Supaya kue putu ayunya tidak pecah, pastikan dikukus menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Setelah itu biarkan dulu sampai hangat atau suhu ruang. Setelah hangat kemudian keluarkan kue putu ayu dari cetakan. Nah, ini dia kue putu ayu tanpa kelapanya sudah jadi. Satu resep ini jadi 30 biji kue putu ayu ya teman-teman. Kue putu ayu ini bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya super duper empuk, lembut banget, sama sekali tidak seret di tenggorokan, gurih, manisnya pas,
Awet sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup. Ini enak banget, recommended banget buat untuk isian snack box, dimakan sendiri ataupun dijual ya teman-teman. Ini enak banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.